kasih. Selamat pagi, Mbak dan Bapak Ibu semuanya. Saya terima kasih pada panitia yang akhirnya saya bisa mengikuti sesi ini dan saya akan belajar banyak dari rekan-rekan yang memberikan materi di sini. Ini akan saya kita. Bisa, Bapak yang akan share screen. Oke. Atau dari panitia saja? Oke, udah terlihat, Pak? Suaranya. Oke. Tolong panitia dibantu kalau mungkin suaranya Pak Mujono lagi mute atau... Oke. Belum muncul ya, Mbak ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Jadi sudah. Tanda-tanda alam sebagai bisa di ini Pak, mohon maaf. Di apa? Di slideshow, Pak? Apakah bisa? Supaya terlihat lebih jelas. Mohon maaf ya. Oh ya, oke, silakan saja Pak, langsung saja Pak. Silakan Pak. Waktunya terbatas ya Pak, mohon maaf. Iya, makanya nih saya ini kendala. Jadi saya silakan, melakukan penelitian, banyak penelitian itu di Laut Jawa dengan terutama sekali dengan nelayan-nelayan Bugis yang saya bergabung dengan kapal-kapal yang sekitar 2-3 bulan melaut di area di sana. Kemudian dari yang saya lihat dari kesehariannya itu pemandangan kedalaman laut setiap pulau, air yang hijau, kemudian barisan hutan karang menjorok ke atas dari ini merupakan hal yang biasa. Kemudian sekitar pukul 3 ini air laut mulai kemerahan keruh begitu. Ini menandakan akan ada surut, Nah, tanda-tanda semacam itu dan tanda-tanda lainnya itu merupakan sangat dipahami oleh masyarakat nelayan di sana di Laut Jawa pada umumnya. Nah, ini menjadikan titik tolak saya sehingga saya kepingin mencari tanda-tanda alam apa saja yang digunakan untuk pedoman orang-orang Bugis ini melaut. Nah, kemudian yang digunakan sebagai petokan apa, kemudian saya melakukan penelitian pada awal bulan April itu. Kemudian yang saya ambil sampel itu Pulau Keramen. Pulau Keramen itu merupakan desa yang ada desa yang paling utara dari wilayah Jawa. Artinya setelah Mbawean, kemudian ke timur tenggaranya itu ada ada Masa Lembu, itu masih ke utaranya. Nanti kalau misalnya ke utara lagi sampai Pulau 8, Pulau 9, kemudian Matasiri. Saya mengambil yang di Pulau Keramen karena itu merupakan pulau yang terluar dari Jawa. Pengumpulan datanya ini dilakukan dengan pengamatan, wawancara, kemudian metodologinya partisipasi aktif karena saya selalu mengikuti kelompok nelayan tersebut dengan mengumpulkan partisipasi aktifnya, mengumpulkan ikan misalnya sehabis tawur, kemudian membuang binatang yang tersangkut di jala, kemudian kadang memegang setir dan lain sebagainya. Ini sehingga melalui itu data bisa terkumpul sambil wawancara. Kemudian analisanya saya berpedoman pada
konsep kebudayaan yang dimiliki oleh Gardner, bahwa sebuah kebudayaan itu bukan saja materi yang ada bisa kita lihat, tetapi merupakan kerangka-kerangka atau konsep-konsep yang ada di alam pikiran setiap manusia, dan itu dengan pengorganisasiannya. Konsep-konsep tentang alam lingkungan tersebut ini merupakan kearifan lokal masyarakat yang bersangkutan dimanapun berada. Kemudian juga mengacu konsep kebudayaan Leslie White yang mempunyai konsep bahwa hanya manusia yang bisa menengarai, memaknai, membandingkan dengan simbol-simbol yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian hasilnya dari nelayan Bugis Pulau Keramaian ini memperhatikan tanda-tanda alam dan berpegang pada mencari berpedoman pada mencari hari-hari baik dalam konsepsi kehidupannya dengan memakai simbol. Yang pertama itu adalah patiro. Setiap hari banyak masyarakat di sana itu memakai simbol patiro. Patiro itu ada artinya darah, kemudian ada artinya lepas, ada artinya mati, dan lain sebagainya, itu dengan gambar-gambar. Kemudian itu mereka membuat semacam tabel begitu, yang tabel ke horizontal ini mulai jam 6 sampai dengan jam 12, kemudian yang ke bawah itu hari, Minggu, Senin, Selasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada dalam titik temu antara vertikal dan horizontal itu ada tanda-tanda sendiri. Misalnya yang berarti darah. Kalau misalnya darah berarti mereka tetap jalan pada hari dan jam itu, tetapi karena mereka sebagai nelayan kadang dimaknai di dalam mencari ikan ini ada berdarah dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya patiro atau lambangnya mati, mereka tidak akan berani mengambil risiko itu. Ini banyak konsep di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada epatarala atau 4 lagu. Misalnya itu diambil dari yang ada di telapak tangan ini, dinamai lisek, kemudian warkeng, kemudian copak ini yang di sini, dan kemudian monro. Ini kalau misalnya itu semua dihitung berdasarkan awal 1 Muharramnya. Kalau misalnya 1 Muharram pada tahun itu dimulai pada hari Rabu, maka Rabu dipakai sebagai perhitungan di awal di epatarala ini. Artinya di sini dimulai Rabu, Kamis, Jumat, dan lain sebagainya. Itu mempunyai makna yang akan dipakai oleh mereka di dalam melakukan mencari ikan di laut. Kemudian tanda-tanda alam yang dipakai pedoman nelayan antara lain digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama, akan ada hujan dan angin. Masyarakat nelayan yang ada di Laut Jawa, baik di wilayah utara, selatan, dan mendekati Bawean ini, mereka memakai pedoman ini. Jadi kalau akan ada hujan dan angin, ini hujan dengan angin antara lain ditandai dengan adanya angin tembus. Tembus itu kalau di langit kita melihat ada mega, kalau saya mungkin paham ya saya, ini bergerak sangat cepat, tetapi di darat dengan melihat ujung-ujung daun yang ada di darat, ini juga bergerak cepat. Mereka akan mengatakan, oh tembus ini. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, tidak lama lagi pasti akan ada hujan dan angin. Ini artinya pada saat melakukan penelitian itu dan beberapa kali kemudian saya tandai, dan itu benar. Artinya hal itu lebih condong akan terjadi seperti itu. Kemudian mega jalan cepat. Oh iya, mega jalan cepat, dan kemudian mega hitam menggulung dan bulan bercincin, kemudian bintang yang paling terang ini berkedip cepat, ini pasti akan ada hujan lebat. Kemudian angin lembek ini kalau misalnya di darat ada angin tetapi di laut justru akan tidak.
Kemudian kalau teduh air laut yang itu akan tampak misalnya adanya pelangi yang buntung, separuh, ini tidak akan terjadi badai atau, tetapi kalau pelanginya penuh, ini akan terjadi hujan lebat. Ini mungkin tanda-tanda seperti itu. Kemudian juga tanda-tanda lain, misalnya kalau anginnya itu datangnya dari barat, dilihat dari gerakan mega dan dari bergeraknya daun, ini berarti masih angin barat. Kalau misalnya angin barat itu ditandai dengan hujan mendadak dan berhentinya mendadak. Tetapi kalau angin timur ditandai dengan datangnya hujan itu pelan-pelan, rintik-rintik, kemudian nanti habisnya atau berhentinya juga pelan-pelan seperti itu. Ini mungkin dengan waktu yang dan saya masih ada kendala terkait dengan penampilan ini. Saya mohon maaf, Mbak dan Bapak Ibu, mohon maaf, dan saya sekali lagi kalau ada salah saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mujiono atas presentasinya. Oke, mari kita buka sesi pertanyaan. Ada yang di sini chat tidak ada. Oke, mungkin kalau saya yang bertanya, Pak. Oh, maaf, Pak Taufik Hidayat. Mungkin Pak Taufik Hidayat. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Mujiono atas paparannya ya. Kalau malam itu gimana Pak? Kalau malam apa yang digunakan tanda-tanda alamnya itu? Oke, kalau malam itu Pak, bintang. Kalau misalnya bintang, sepengalaman saya, kalau saya menghadap ke barat, kemudian ada di sisi barat laut itu ya, itu bintang di situ ada yang bintang terang. Kalau misalnya bintang itu hanya tidak tebal, artinya sinarnya tidak tebal, itu tidak akan teduh. Tetapi kalau misalnya bergetarnya cepat, itu rata-rata tidak melebihi 1 hari, itu akan hujan lebat. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, kalau misalnya kapal-kapal yang mempunyai masalah misalnya terkait dengan mesin dan lain sebagainya, listrikan, mereka akan bergegas misalnya dari keramaian itu, dia akan ke masa kambing atau masa lembu, kalau Mbawen terlalu jauh. Kemudian kalau bulan purnama penuh, ini gelombang tidak akan, angin tidak tinggi, tidak besar, tetapi gelombang kadang agak besar walaupun kadang kecil, tidak ada. Begitu Pak Taufik misalnya. Baik, terima kasih. Bapak udah baca Amarel ya, bukunya Amarel yang Bugis Navigation itu ya? Iya. Belum ya? Masih banyak perlu belajar. Mungkin nanti bisa dihubungkan juga dengan apa yang sudah ditemukan di sana gitu. Oh iya, makanya saya betul-betul terima kasih dengan panitia di sini karena saya kepingin banyak masih belajar ini Pak. Saya termasuk dari Pak Haji Ma'arif, dan luar biasa ternyata ini memberi semangat saya yang sudah tua, tetapi pengalaman saya masih banyak, saya sering masih banyak ke laut. Artinya saya mencermati dari masyarakat kita itu ada banyak hal yang bisa kita maknai gitu, maksud saya Pak Taufik. Ya, baik. Terima kasih. Saya terima kasih.